Selamat sore, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan aplikasi dan perkembangan material carbon steel. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya, teman saya Michael Jody Chang, Rio Alfandi, Raditya Pradana Putra Arwan, dan yang terakhir ada Rifki Fadil Ramadan. Latar belakang, karbon steel atau baja karbon adalah material yang terbentuk dari unsur utama Fe dan karbon yang berpengaruh pada sifat-sifatnya. Sedangkan unsur yang lain berpengaruh menurut presentasinya. Semakin tinggi paduan karbon pada Fe, titik didihnya lebih rendah dari peleburannya. Penambahan karbon pada baja sangatlah berpengaruh pada tingkat kekerasan bahan dan juga menentukan keuletan dan ketegasan suatu bahan. Tujuan untuk mengetahui pengertian sifat-sifat, struktur, dan macam-macam karbon steel, dan juga untuk mengetahui bagaimana perkembangan serta aplikasi dari karbon steel. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan karbon steel? 2. Bagaimana sifat-sifat serta struktur dari karbon steel? 3. Apa saja macam-macam dari karbon steel? 4. Bagaimana perkembangan dari karbon steel? Dan 5. Apa saja aplikasi dari karbon steel? Selanjutnya ada definisi baja karbon. Baja karbon atau carbon steel atau plain carbon steel adalah baja dengan karbon sebagai campuran interesial utama berkisar 0,12 sampai 2%. American Iron Steel and Institute (IC) mendefinisikan bahwa baja dianggap sebagai baja karbon ketika tidak dituliskan kandungan minimum untuk kromium, kobalt, molybdenum, nikel, niobium, titanium, tungsten, vanadium, dan atau zirconium atau elemen lain yang ditambahkan untuk mendapatkan efek campuran tertentu. Kedua, kandungan karbon pada baja karbon sebesar kurang dari 2,06%. Sedangkan kandungan manganes pada baja karbon sebesar kurang dari 1,65%. Untuk kandungan tambahan lainnya seperti silikon kurang dari 0,6%, fosforus kurang dari 0,02%, sulfur kurang dari 0,02%, dan tembaga kurang dari 0,6%. Selanjutnya, ada sifat-sifat baja karbon. Yang pertama, istilah baja karbon juga dapat digunakan untuk merujuk pada baja, bukan baja dan karat. Maka baja alloy juga bisa masuk. Yang kedua, baja karbon adalah paduan besi baja dengan elemen utama Fe dan karbon. Baja karbon memiliki kadar C hingga 1,2% dengan magnesium 0,30% sampai 0,95%. Baja dengan kadar karbon sangat rendah memiliki kekuatan yang relatif rendah tetapi memiliki keuletan yang relatif tinggi. Selanjutnya, baja jenis ini umumnya digunakan untuk proses pembentukan logam lembaran. Dengan meningkatnya kadar karbon, maka baja karbon menjadi semakin kuat, tetapi berkurang keuletannya. Selanjutnya bisa dilihat ada struktur baja karbon. Baja karbon rendah atau sangat rendah, seperti telah dijelaskan sebelumnya, banyak digunakan untuk proses pembentukan logam lembaran, misalnya untuk badan dan rangka kendaraan serta komponen-komponen otomotif lainnya. Baja jenis ini dibuat dan diaplikasikan dengan mengeksploitasi sifat-sifat ferrit. Di sini saya akan menjelaskan struktur baja karbon. Yang pertama, ferrit. Ferrit adalah larutan padat karbon dan unsur paduan lainnya pada besi kubus pusat badan Fe. Ferrit terbentuk akibat proses pendinginan yang lambat dari suatu austenit baja hipotekoid pada saat mencapai A3. Ferrit bersifat sangat lunak, bulat, dan memiliki kekerasan sekitar 70 sampai 100 BHN dan memiliki konduktivitas yang tinggi. Selanjutnya ada sementit. Sementit adalah senyawa besi dengan karbon yang umum dikenal sebagai karbida besi dengan persentase karbon 6,67% yang bersifat keras sekitar 5 sampai 68 HNC. Selanjutnya ada perit.
Perlit adalah campuran cementit dan perit yang memiliki kekerasan sekitar 10-30 Hz. Perit yang terbentuk sedikit di bawah temperatur eutektoid memiliki kekerasan N yang lebih rendah, memerlukan waktu inkubasi yang lebih banyak. Selanjutnya ada bainit. Bainit merupakan fasa yang kurang stabil, yang diperoleh dari austenit pada temperatur yang lebih rendah dari temperatur transformasi ke perlit, dan lebih tinggi dari transformasi ke martensit. Selanjutnya ada martensit. Martensit merupakan larutan padat dari karbon yang lewat jenuh pada besi alfa, sehingga latis-latis sel satuannya terdistorsi. Selanjutnya macam-macam carbon steel. Yang pertama, baja karbon rendah atau low carbon steel. Baja karbon rendah merupakan baja dengan kandungan unsur karbon dalam struktur baja kurang dari 0,3 karbon. Baja karbon rendah ini memiliki ketangguhan dan keulutan tinggi, akan tetapi memiliki ketahanan aus dan sifat kekerasan yang rendah. Namun dapat dikeraskan dengan pengerasan permukaan serta mudah dibentuk dan dimachining. Struktur pada baja karbon rendah berupa ferrit dan sedikit perlit. Yang kedua, ada baja karbon sedang atau medium carbon steel. Baja karbon sedang merupakan baja karbon dengan presentase kandungan karbon pada besi sebesar 0,3 karbon sampai dengan 0,7 karbon. Baja karbon sedang memiliki struktur berupa ferrit dan lebih banyak perlit. Baja karbon ini memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan baja karbon rendah. Baja karbon sedang memiliki sifat mekanis yang lebih kuat dengan tingkat kekerasan yang lebih tinggi daripada baja karbon rendah. Besarnya kandungan karbon yang terdapat dalam besi memungkinkan baja untuk dapat dikeraskan dengan memberikan perlakuan panas atau heat treatment yang sesuai. Yang ketiga, ada baja karbon tinggi atau high carbon steel. Baja karbon tinggi adalah baja karbon yang memiliki kandungan karbon lebih dari 0,7 karbon. Baja karbon tinggi memiliki sifat tahan panas, kekerasan, serta kekuatan yang tarik yang sangat tinggi, akan tetapi memiliki keulutan yang lebih rendah sehingga baja karbon ini menjadi lebih getas. Baja karbon tinggi ini sulit diberi perlakuan panas untuk meningkatkan sifat kekerasannya. Hal ini dikarenakan baja karbon tinggi memiliki jumlah martensit yang cukup tinggi, sehingga tidak akan memberikan hasil yang optimal pada saat dilakukan proses pengerasan permukaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang carbon steel dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya keberadaan carbon steel diabaikan karena kebanyakan dilapisi bahan lain. Orang baru menyadari ketika menyentuh benda dingin dan benda keras seperti lemari es, meja belajar, kursi, dan juga tiang listrik. Baja telah menyatu dalam kehidupan manusia dan menjadi penopang utama seluruh aktivitas dalam proses produksi, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat industri. Suatu bangsa tidak dapat membangun kekuatan industri tanpa memiliki industri baja dan teknologinya. Pada bidang konstruksi dan tata kota, kekuatan baja yang dapat menyangga beban berat digunakan untuk kerangka bangunan pencakar langit sampai ketinggian 450 meter. Seperti Petronas Twin Tower di Malaysia, baja juga tahan terhadap perpatahan sehingga dapat melindungi dari gangguan gempa. Ratusan ton baja juga digunakan untuk pembangunan jembatan antar pulau sampai berjarak lebih dari 1 km, seperti jembatan Kanobashi di Jepang. Selanjutnya ada pengembangan carbon steel di masa depan. Pengembangan bahan baja telah menjawab tantangan kebutuhan industri di masa depan, di mana kompaksisasi, konservasi energi, dan pelestarian lingkungan menjadi faktor-faktor terpenting dalam mengembangkan produk dalam industri. Lembaran baja panas dilewatkan pada 2 buah roll pengepres yang berbeda diameternya dan langsung didinginkan untuk mencegah pertumbuhan butiran diameternya. Dan langsung didinginkan untuk mencegah pertumbuhan fermented. Hasil struktur baja tetap halus meskipun telah menjadi produk baja. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan sifat mekanik dan umur penggunanya menjadi 2 kali lipat. Super baja ini telah diproduksi oleh perusahaan baja Nakayama Steel di Jepang.
Pengembangan karbon steel di masa depan juga dengan peningkatan performa besi baja, munculnya harapan baru di bidang perindustrian, seperti memungkinkan pengurangan bahan baja, sehingga produk menjadi lebih ringan dan kompak, menghemat energi karena pengurangan beban dan penggunaannya, dan ramah lingkungan karena mengurangi eksploitasi sumber daya alam. Desain kerangka mobil masa depan, misalnya, hanya memerlukan setengah bahan baja. Bahan daya yang diperlukan untuk menggerakkan mobil ini jadi lebih relatif dan lebih ringan, sehingga efisien dan performa mobil juga menjadi meningkat. Mungkin di masa datang, berat mobil hanya ratusan kilogram saja, namun dapat digunakan dengan beban seperti sekarang. Hal ini juga memungkinkan mengakselerasi pengembangan teknologi ruang angkasa, karena peningkatan performa pesawat, ulang-alik roket, dan sebagainya. Selanjutnya ada teknologi nano dalam perkembangan karbon steel. Dalam rekayasa teknologi nano, sifat-sifat baja dapat dikontrol dan disesuaikan dengan kebutuhan bahan yang diperlukan dalam proses produksi. Contohnya ada rekayasa teknologi nano. Berhasil, tidaknya dapat dibayangkan berapa juta ton biji besi atau separuh dari eksploitasi sekarang dapat dihemat. Penulis juga telah berhasil membuat besi baja berstruktur halus dengan ukuran butiran di bawah 1 mikrometer dengan menggunakan teknologi metalurgi bubuk dalam skala laboratorium. Jika berhasil di industrial, di masa depan, daur ulang besi baja menjadi sangat simpel dan dapat menghemat pemakaian energi dalam proses daur ulang. Oke, yang selanjutnya ada aplikasi karbon steel di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada baja karbon rendah terbagi menjadi ada dari 0 sampai 0,05% karbon sampai 0,3% karbon. Biasanya, baja karbon rendah ini digunakan untuk membuat baut, bodi kendaraan, dan juga pembuatan bangunan seperti gedung dan jembatan. Kategori kedua ada baja karbon sedang yang biasa digunakan untuk pembuatan roda gigi dan poros, rel kereta api, dan juga palu besar atau godam. Selanjutnya, ada kategori baja karbon tinggi yang biasa digunakan untuk membuat pisau, palu, pemahat kayu, alat-alat operasi, dan gergaji mesin, atau lain sebagainya. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah baja karbon atau carbon steel atau plain carbon steel adalah baja dengan karbon sebagai campuran interstisial utama berkisar 0,12 sampai 2% karbon. Baja karbon dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada baja karbon rendah dengan komposisi karbon kurang dari 0,3%. Yang kedua ada baja karbon sedang dengan komposisi karbon sebesar 0,3% sampai 0,7%. Yang ketiga ada baja karbon tinggi dengan komposisi karbon lebih dari 0,7%. Dengan adanya perkembangan performa baja karbon, muncul harapan baru di bidang perindustrian, seperti memungkinkan pengurangan bahan baja, sehingga produk menjadi lebih ringan dan kompak, menghemat energi karena pengurangan beban pada penggunaannya, dan ramah lingkungan karena mengurangi eksploitasi sumber daya alam. Contoh aplikasi dari baja karbon adalah bodi kendaraan, rel kereta api, dan alat-alat operasi, serta lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.